Itu Pak Banyak Kadis orang ya. cerita bilang ini menghayal lagi Pak Kadis ini, tapi biarlah saya menghayal. Tapi Memang Pak Kadis, saya akan iya, wujudkan, ternyata mim di depan mata saya, mimpi. kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa dengan saya lagi Usmarlah Haji. Tentu saja di obrolan kekinian Sulawesi Selatan Orkes by Kabar Kota Sulsel. Nah, berbicara atau menyoal soal tentang ketenagakerjaan ataupun dunia kerja, pastinya di benak kita terpikirkan banyaknya pengangguran, kemudian PHK, kemudian tuntutan upah buruh dan sebagainya, apalagi di tengah pandemi saat ini. Nah, bagaimana upaya pemerintah? Tentu saja saat ini saya berada di studio saat ini, di studio Orkes, obrolan kekinian Sulawesi Selatan, bersama dengan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar, ada Bapak Andi Irwan Bangsawan. Assalamualaikum, Pak Waalaikumsalam, Kadis. Dinda. Waduh, Selamat datang Pak Kadis di obrolan alhamdulillah. kekinian Sulawesi Selatan Orkes by Iya, Kabar Kota Sulsel. Apa iya, kabar? alhamdulillah, Dinda. Baik-baik. Alhamdulillah. Salam sehat dan salam semangat ya. Oke. Sekarang kita ada perubahan. Kalau Hmm, kita ketemu harus salam sehat terus. salam sehat. Jadi harus salamnya salam Salam ini ya, sehat, salam salam sehat semangat. ya, salam semangat Jadi ya. saya setiap dalam pertemuan, baik itu Mm-mm. resmi non formal, Pak, kita selalu menyampaikan salam Ah, sehat. salam sehat. Karena sekarang kesehatan yang paling utama. Paling utama itu apalagi di tengah pandemi Betul saat sekali, ini Pak Dinda. Kadis. Iya, Oke, betul. tadi menyoal tentang dunia kerja, Ya, ketenaga kerjaan di Indonesia. Ini iya, saya sudah menyinggung tadi di iya, benak pikiran kita itu pasti ada namanya kita pikirkan pengangguran, kemudian betul, PHK di betul, mana-mana, kemudian betul. tuntutan upah gaji buruh seperti itu. Pak Kadis kan Iya, itu adalah salah satu tanggung jawab ya mungkin betul. ya untuk dinas ketenagakerjaan. Iya, Bagaimana dengan Kota Makassar saat ini iya, di tengah pandemi ini, Pak iya, Kadis? Apakah memang pengangguran, PHK dan upah ini sudah menjadi persoalan? iya. Jadi begini, terima kasih ya Iya. bahwa Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi Sulawesi Hmm. Selatan Iya, dengan jumlah penduduk 1.700.000 lebih, iya. masyarakatnya itu 1 juta itu ketika lagi tidur malam hari, Iya, iya, iya. tapi kalau Eh, siang hari sekitar 2 juta lebih. Ada 2 300 juta. ribu 300.000 orang ekspansi yang masuk ke Kota Mm-mm. Makassar. Mereka itu warga kabupaten di seberang kita, Iya. misalnya Maros, Pangkep, Mm-mm. Goa. Tapi mereka beraktivitas di Makassar dalam Mm. mencari kerja, Iya. ya. Jadi mereka ber-KTP di luar, tapi Mm-mm. kerjanya di Kota Makassar. Begitu ya, Yang Pak Kadis. kedua, Mm. Makassar sebagai barometer Indonesia Timur, maka kegiatan-kegiatan Indonesia Timur itu berada di Makassar. Makassar Jadi sebagai iya, ini ya, jadi kalau pusat ya. pusat, jadi kegiatan-kegiatan mereka di Makassar, sehingga Mm. apa, jumlah penduduk di Kota Makassar siang hari itu Pak 2 juta lebih saya perkirakan. 2 Jadi juta lebih. memang cukup cukup banyak. Oleh sebab itu saya sampaikan bahwa Mm-mm. problematika Kota Makassar itu berbeda dengan kabupaten lain. Iya. Persoalannya banyak banget persoalannya. Nah, Mm. sekarang tadi tanyakan bagaimana dengan pengangguran. Mm. Pengangguran di Kota Makassar di tahun 2019 kemarin, Iya. angka kita menurun dari angka 12,39 menjadi Mm. 10,19 Itu di sebelum pandemi, Pak sebelum Kadis. pandemi di Ah, 2019 gitu. oke. Jadi Mm-mm. ada penurunan. Kemarin Mm-mm. keyakinan kita ketika di angka 12, saya berkeyakinan bahwa insya Allah tahun 2020 saya estimasi di satu digit. Heeh. Jadi palingan 8% aja. 8%. Karena penurunannya saya anggap 2-3%. Iya. Tapi Hmm. ketika pandemi ini Pandemi terjadi masuk. tahun 2020, maka Hmm. buyar semua rencana Buyar. kita. Oke. Dan Hmm. sekarang ada sudah rilis BPS, kita punya pengangguran itu 15,92%. Hmm. Kenaikan cukup drastis, naik sekali. Hmm. 15. Tidak pernah terjadi di Kota Makassar pengangguran jumlahnya 15. Oke. Maksimal itu hanya 12. Nah, ini yang 12. terjadi begitu. Oke, kalau untuk di Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sendiri, Pak Hmm. Kadis, ini kalau boleh tahu yang paling banyak apa ya, paling banyak diterima di Snaker Kota Makassar persoalan ini Ya. apakah memang pengangguran atau Iya, eh, iya. atau ada beberapa misalnya tuntutan buruh atau Betul. PHK seperti Iya. itu?
Jadi yang paling banyak ini. iya, jadi kalau di Disnaker Kota Makassar, Mm-mm. kami kewenangan tentang pengawasan ketenagakerjaan itu sudah dialihkan ke provinsi. Mm-mm. Namun untuk problem atau persoalan Iya. hubungan industrial itu masih kewenangan kami. Sehingga apa? Ketika ada permasalahan, misalnya ada orang di PHK, ada orang diberhentikan dari tempat kerjanya atau resign dan lain sebagainya. Iya. Dan ketika mereka di PHK, hak-hak mereka tidak terpenuhi, Iya. baik itu haknya perusahaan maupun haknya pihak pekerja, Mm-mm. maka dimungkinkan mereka melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja. Nanti kami di Snaker akan memediasi melalui mediator kami. Iya. Kenaikan ini ketika pandemi kemarin di awal-awal tahun di bulan Mei Juni itu kenaikannya cukup banyak sekali ya, karena Iya. data yang kami lansir, yang kami dapatkan ada 352 perusahaan di Kota Makassar yang terdampak pandemi COVID. Itu yang melaporkan kepada kami. Bagaimana yang tidak melaporkan? Bagaimana tidak Iya, melaporkan? ada 9.360 lebih orang yang terdampak pandemi yang bekerja dari 352 perusahaan tersebut. Sehingga Iya. apa? Mereka mengalami apa? Mereka ada yang di PHK, Mm-mm. ada yang di work from home, jadi Iya. 50% bekerja di rumah dan itu. Nah, ini terjadi. Apa masalahnya? Mereka hanya mendapatkan gaji, ada yang 20%, ada 50% gajinya. Hmm. Nah, ini yang tidak diterima kemarin ya tentunya melapor kepada Disnaker. Iya. Tapi ada juga yang kalau yang menerima artinya bersepakat mereka, Mm-mm. maka mereka tetap berjalan biasa-biasa saja. Tapi ketika mereka tidak mendapatkan haknya, maka mereka akan melapor ke Disnaker. Jumlahnya itu ada sekitar 300 orang lebih, Pak. Iya. 300-an lebih orang yang melapor tahun kemarin ya, ketika pandemi. Ya, Pandemi. kita awal-awal pandemi ya, Iya. Pak. Kita bulan April, Mei, Juni, Juli. Ah, Tapi ketika agak menurun pandemi ini sudah mulai baik, kemudian perekonomian kita mulai pulih, sudah mulai naik kembali, ya mereka rata-rata sudah kembali dipekerjakan di perusahaan mereka masing-masing. Begitu. seperti itu ya, Iya. Pak Kadis. Oke. Nah, kalau untuk saat kemarin ya di tengah pandemi itu kan banyak bantuan mau Iya. bantuan UMKM, bantuan sosial, prakerja dan Iya. sebagainya. Betul. Itu kan apakah ada efek tersendiri untuk bisa menjadi solusi di Iya. tengah pandemi ini Iya. untuk pengangguran utamanya dan Iya. PHK? Pak Iya. Kadis gimana itu? Sebenarnya dari awal ketika sebelum terjadi pandemi ini, program pemerintah pusat merancang Iya. program Kartu Prakerja. Hmm. Kartu Prakerja itu adalah program gagasan brilian dari Bapak Presiden Republik Indonesia Iya. yang diberikan kepada siapa? Kepada warga negara Indonesia pertama yang ter-PHK, Hmm. yang kedua mereka yang belum bekerja. Iya. Ya itu ketika awalnya belum Iya. pandemi. Belum pandemi. Oh, Ah. berarti prakerja lahir sebelum pandemi Sebelum ya? pandemi. Oh, begitu. Iya. Dan artinya lahir idenya itu di Idenya 2019 2019. yang mau dilaksanakan tahun 2020. 2020. Nah, tiba-tiba pandemi, maka desainnya agak dirubah. Dirubah. Artinya begini, ketika prakerja itu tujuannya apa? Memberikan peningkatan sumber daya manusia melalui skill, Mm-mm. ya pelatihan pekerja. Mereka di BLK diberikan pelatihan selama beberapa bulan, Iya. 2 atau 3 bulan di sana. Kemudian mereka diberikan sertifikasi. Kemudian mereka dikasih uang untuk bagaimana berusaha setelah mendapatkan pelatihan skill. Nah, ketika pandemi COVID-19 ini, kan kita tidak bisa tatap muka. Iya. Akhirnya pelatihannya melalui secara Virtual. online, virtual Virtual ya. Nah, ini tentunya Oh. beda kualitas sumber daya ketika virtual dengan face to face kan berbeda Ya. kalau orang pelatihannya. Tapi Oh. kondisi demikian. Nah, inilah mereka diberikan juga tetap tempat belajar ya. Mereka ada 1 juta, kurang lebih 1 juta mereka, 1 juta rupiah untuk Iya. mereka untuk mencari tempat di mana kira-kira aplikasi yang bisa lakukan. Nah, itu Iya. lakukan mereka semua, dikasih. Kemudian dikasih ada sekitar kalau tidak salah itu 2,4 ya. 6 kali 3 ya 4 kali Iya. sebanyak 2,4 juta. Iya. Begitu ketika prakerja. Iya, selain prakerja ini Pak Kadis, kan banyak juga ada yang kemarin tentang bantuan ketenagakerjaan begitu Pak Kadis. Iya. Nah, bagaimana hingga saat ini Pak Kadis gimana itu? Bantuan-bantuan itu apakah masih disalurkan di awal tahun ini? prakerja. Prakerja dan Prakerja untuk prakerja dulu. Untuk prakerja itu selesai di gelombang 11. gelombang 11 kemarin. Kita berharap nanti gelombang 12 sudah jalan.
Boleh saya minum dulu? Boleh, silakan Pak Kades. Kita bicara santai saja Pak Kades ya. Karena Soalnya ini kan podcast nih. Beda dengan media lainnya. Maksudnya kalau di podcast itu kita berbicara lepas saja Pak Kades. Jadi sebenarnya oke. saya tidak mau tegang juga Pak Kades. Ini Iya, sampai keringatan. saya keringatan kalau tegang nanti. Kalau tegang yang Oke. di bawah tegang berbahaya. Iya. Ketegangan itu yang Ketegangan. membahayakan ya. Iya. Jadi, Oke, Pak Kades nah, lanjut. program lainnya adalah bantuan Ah. kemarin adalah bantuan dari Dinas Sosial Ah. melalui Bapak Presiden Republik Indonesia, bantuan-bantuan apa namanya sembako kemarin itu kan tersalurkan juga sebagian Iya. ke bukan di Snaker ya, ke serikat pekerja. Iya. Ya, itu kita berikan bantuan itu semua itu. Mm-mm. Antara lain itu saja dan untuk anunya adalah prakerja kemarin. Oke, tapi saya belum dapat. Belum Pak dapat Kades. ya? Mendaftar gitu terus. Oke. Betul, ada begini Dinda. Oke, ya. Ada Gimana? persoalan yang persoalan ini yang harus ini kejadian yang terjadi Iya. di Makassar. Hmm. Dia bilang sama saya, Pak Kadis, bosan nak udah mendaftar online, tidak terdaftar. Saya bilang berapa kali kita mendaftar? 3 kali, bilang cukup 4 kali, daftar kok lagi. Karena kadang-kadang pertama ada masalah datanya, database mereka yang ini kan jutaan orang Pak yang masuk Jutaan mendaftar. orang daftar. Jadi ya. saya kasih strategi kalau mau mendaftar pada saat di atas jam 11 malam, 12 malam. Mm-mm. Nah, itu orang kan agak kurang yang mendaftar. Jadi Iya. strateginya demikian. Yang kedua, Betul. saya sampaikan kalau fotonya jangan foto yang paling cantikmu yang satu badan begini apa semuanya. Foto yang pakai jangan megabyte dipakai yang KB ya, kilobyte aja yang kecil-kecil. Karena di situ saya lihat Pak Kadis maksimal 2 kilobyte ya. Iya, jangan besar-besar karena Hmm. lama aja, loadingnya lama. Nah, Oke. baru terus ada yang tanya sama saya, saya enggak punya kuota, saya bilang beli kok. susah Tom Oke. mau mendaftar enggak punya kuota lagi. Nah, saya bilang akhirnya kami kasihkan kuota, mereka mendaftar kita arahkan ke Disnaker. Karena memang Pakai ada Wifi kan ya? Ya. bukan melalui online juga bisa ya. kemarin kita arahkan ke online semua. Tapi kita ada offline juga, mendaftar offline melalui kami, kemudian kami membantu. Tapi saya lihat itu mereka karena masing-masing mereka pribadi-pribadi mereka Iya. karena masuk di nomor telepon mereka, SMS dan lain sebagainya, email mereka, Iya. maka itu kami mengarahkan saja. Kalau tidak ada biasa kotanya, mereka masuk kantor di Snaker untuk pakai wifi-nya di Snaker. Oke. Begitu. Tapi jadi tahun ini Pak Kadis masih terima prakerja ya, Masih gelombang 12. kami dengar begitu. Tapi belum terbuka, Pak Tapi Kadis? belum terbuka. Belum terbuka. Kayaknya ini agak di perpresnya, peraturan presidennya agak dirubah lagi. Berubah lagi. Karena apa? Karena kalau kita sudah memungkinkan tatap muka untuk pelatihannya, maka ada dua barangkali konsepnya. Konsep pelatihan secara daring atau juga konsep pelatihan secara luring atau langsung face to face. Face to face Nah, ya. itu dilakukan di BLK yang ada dalam wilayah Oke. kabupaten kota. Nah, Gitu. ini mungkin di luar daripada pengangguran dan PHK Iya. Pak Kadis. Nah, ini juga mungkin salah satu persoalan yang dihadapi oleh Disnaker sendiri atau khususnya Disnaker Kota Makassar ya. Iya. Bagaimana dengan bantuan upah untuk pekerja? Apakah masih disalurkan tahun ini? Upah. Iya. Upah pekerja itu ada di prakerja itu. Oh, Upah pekerja, gitu. upah pekerja. Mm-mm. Oh, upah pekerja yang Upah pekerja yang dari BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ya, Ketenagakerjaan. betul. Iya. Ya, kita itu kami yang ini kita itu yang banyak permasalahan sebenarnya Pak bermasalah. Kadis. Jadi Iya. persyaratannya adalah mereka harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan aktif ya. Iya, Terdaftar aktif aktif. sebagai- Itu minimal ya. berapa tahun aktifnya? Saya pikir yang 2 tahun barangkali ya. 2 Tapi tahun. saya pikir ada aturannya di BPJS. Ada aturannya di BPJS ya. Begitu. Oke. Nah, itu. Mm-mm. Dan mereka yang terdaftar aktif tapi Iya. tidak bisa yang baru mendaftar kan. Mm-mm. Jadi yang melaporkan itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Iya. Yang menilai itu merevisi itu adalah BPJS Ketenagakerjaan. Mm-mm. Nah, itu. Nah, kemarin kan yang persoalannya ada beberapa persentase yang tidak masuk. Tapi karena apa? Karena ternyata dia punya rekening itu berbeda. Berbeda. Jadi Ya, tidak masuk. Tidak sama rekeningnya. Tidak sama tong tidak masuk pada Iya, posisinya. pada posisinya. Jadi dia salah masuk Salah gitu masuk. Pak Kadis. Salah kamar Ki. Jadi Jadi kalau susah namanya memang kalau salah masuk ini. Jadi kalau namanya tidak sama dengan rekening Pak tidak bisa. Tidak bisa. Mm-mm. Sama Jadi tuh harus sama pasangannya semuanya. lain tuh, pasangannya lain tuh tidak lain masuk Ki. Begitu. Oke Pak Kadis. Nah,
Hmm, Terkait juga dengan persoalan di Snaker juga iya, ini adalah tentang buruh. ya, Bagaimana pendapat tentang buruh ini Pak Kadis? Karena ini kalau kita berpikir bahwa setiap hari buruh itu pasti ada demo. iya, Bagaimana sebenarnya supaya tidak ada demo? Atau mungkin adalah semacam solusi yang ditawarkan oleh Disnaker? iya. Jadi May Day atau Hari Buruh kemarin itu yang Mm, dilaksanakan tiap tahun adalah Hari Buruh Sedunia yang mereka dan kemarin ketika eh, Gus Dur jadi mm, presiden baru dibolehkan kita beramai-ramai. Dulu kan iya, nggak bisa karena ada tidak. pengekangan. Nah, Oke. kemudian rata-rata May Day itu yang dilakukan dari guru adalah menuntut haknya, ya. Mm, Karena memang terus terang saja dalam kondisi sekarang ya atau iya, tidak ini masalah perut. Jadi masih ada terus terang kita tidak bisa menafikan bahwa ada perusahaan-perusahaan yang memang tidak memberikan hak-hak kepada pekerja. mm, Tapi ketika saya tanya perusahaannya dia bilang begini, iya, Pak Kadis, persoalannya begini. Waktu saya tanya itu orang datang bekerja, apakah Anda bersedia dikasihkan gaji 1,5 juta? iya. Itu orang bilang saya Pak yang mana-mana saja kalau dompet yang penting bekerja Mm, Kak. Begitu dia masuk kerjanya, baru 6 bulan dia berkumpul dengan teman-temannya, dia mengelumi. mengeluh, dia Ah, cemburu bilang, kenapa temanku itu iya, sesuai UMK 3 juta lebih, iya. apa nakes saya tidak kok dong. Mm, Nah, mulai dia berserikat, berserikat. berserikat Heeh. masuk, kemudian jadi itu. Jadi Mm, kadang-kadang ada perusahaan itu yang mengatakan serikat itu tidak bagus, padahal sebenarnya berserikat itu adalah hak hak mm, tenaga kerja, hak buruh, hak karyawan iya. untuk melakukan untuk haknya. Nah, ini yang terjadi dan May Day ini saya Mm, pikir itu hari ulang tahunnya buruh dan iya. tidak bisa tahu keluar hari ulang tahun itu mereka tidak demo tahu ya tahu. Tapi yang penting mereka Tapi demo dalam heeh, kondisi dan dalam kondisi konteks yang ah, sesuai dengan aturan. apalagi di tengah pandemi saat ini, Pak Kadis. Iya, kemarin Iya. kan kita takut waktu May Day demo, tapi alhamdulillah Makassar itu tidak Jadi terlalu tidak ramai. ada demo itu hari Iya, tahun lalu nggak ya. ada. Adapun Mm-mm. demo mereka membagi-bagi masker. Oke, Kegiatan sosial. berarti Ya, demonya ini untuk mengerti Ji Pak mengerti Kadis enggak para Ji. buruh supaya Iya, mereka. jangan berkerumun begitu karena Kalau ini di kan Makassar alhamdulillah komunikasi kami baik dan para buruh teman-teman serikat pekerja. mm, Alhamdulillah komunikasi baik jadi kita aman-aman saja. iya. Iya, begitu. Jadi itu terkait dengan tadi Pak Kadis yang Iya, menarik itu gaji di bawah iya, standar UMK UMK. begitu. Apakah dari Dinas Naker sendiri pernah turun langsung ke lapangan mengecek perusahaan-perusahaan yang memberlakukan di bawah Ya, standar gimana itu? iya, jadi gaji UMK itu 3.299.000 ya sepertinya 3.299.000 Iya, iya. UMK Kota Hmm, Makassar. Naik terus kan. Tapi kami kemarin kewenangan untuk memantau mengawasi penggajian itu adalah kewenangan di pemerintah provinsi. mm-mm. Tapi sebagai SKPD atau suatu lembaga dalam kewenangan di Kota Makassar kita tidak boleh menyerahkan ke provinsi semua. Oh Jadi iya. modelnya kami menerima juga laporan apabila ada orang yang gajinya di bawah UMK bisa Hmm, melaporkan kepada kami untuk ditindaklanjuti. Kami akan mediasi. Kalaupun misalnya komunikasi kami iya, tidak jalan, baru kita laporkan ke dinas provinsi bahwa perusahaan tersebut ini. Tapi kan perusahaan kan biasa berdalih. iya, Memang dari dulu awal memang itu dia bilang bersedia gaji bersedia. berapa saja. Nah, tapi ketika bermasalah kita akan kembali ke aturan, tidak boleh. Tetap Iya. sesuai UMK. Nah, Jadi hmm, apa namanya? Jadi ini ada kesepakatan nih ya antara karyawan dengan misalnya pengambil kebijakan di perusahaan itu. iya. Tapi kalau Kalaupun tidak menjadi standar UMK, kalau dia mau kan itu urusannya itu orang dia. iya, maksudnya itu urusan mereka Iya, gitu Pak tapi Kadis. persoalannya sekarang ketika bermasalah baru naik itu semua. Iya. Bermasalah baru naik. Dan kalau ditanya, jadi kita lihat mana kami akan mengikuti aturan. Aturan Iya, itu di mana? Standar UMK. standar. Salahnya ada pada perusahaan tersebut. Oke. Itu begitu. Jadi di situ ya letak ininya ya Iya. sebenarnya Hmm. kurang miskomunikasi begitu Jadi ya. menghadapi permasalahan dunia kerja itu memang enak, susah-susah enak. Saya enak ya. Sedap-sedap enak, sedap-sedap Sedap-sedap tidak enak. enak, sedap-sedap apa kan namanya itu susah-susah Hmm, enak. Jadi iya, kadang-kadang kita harus menempatkan diri kita dalam posisi harus bijaksana. hmm, Kadang-kadang ada memang perusahaan yang memang tidak mampu untuk mengajukan diri. Tapi begitu ya. ketika aturan menegakkan gitu, memang perusahaannya. Ya, jadi kami kasih kesempatan untuk berkomunikasi dengan kami. Hmm, Tapi memang ada perusahaan yang banyak memang yang kasih balas pegawainya. iya. Nah, ini yang kita harus membela Membela tenaga kerja buruh, tenaga kerja buruh ya Kita harus seperti itu. melawan, tidak Iya. boleh kita tidak bela mereka. Oke, heeh. Iya, Jadi kebanyakan yang demo itu dengan langsung ke dinas tenaga kerja. kerja ya, Iya, begitu ya. Oke. Nah, ini masih soal pengangguran ini Pak ya, Kadis. iya. Nah,
dengan adanya teknologi dan perkembangan lain misalnya media sosial yang begitu cepat, Iya, dunia IT begitu. Nah, ini akan otomatis bisa membunuh mereka seperti itu Pak Kades. Nah, betul. di mana mereka ini khawatir kemampuannya itu tidak dapat dipakai lagi seperti itu. Nah, bagaimana kira-kira dari Disnaker untuk bisa Iya. menjawab semua tantangan ini Pak Kades? Iya. Problematika yang terjadi sekarang ketika eh, apa namanya dunia Kerja sekarang kerja, dunia bagaimana orang berusaha dan berdagang itu IT, mulai melibatkan teknologi teknologi. informasi dan tentunya kualitas teknik, maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana meningkatkan skill mereka. Iya Ya, ya. artinya mereka ketika mereka ada tukang jahit saya dalam sebuah skill lainnya harus ada lebih dari mereka. Mm, Misalnya tukang jahitnya apa? Tukang jahitnya jangan tukang jahit itu biasa tukang jahit obras dan sebagainya. mm, Nah, itulah fungsi kami bagaimana meningkatkan sumber daya manusia dan skill mereka. iya. Mereka tidak hanya sadar satu-satu sisi skill kemampuan, tapi ada yang Mm-mm. lain. Iya. Sehingga mereka ketika disandingkan dengan orang-orang lain, maka mereka punya Mm-mm. skill itu. Nah, sekarang kondisinya sekarang ya mulai seperti mohon maaf ya, parkir. Iya. Parkir aja kita masuk sekarang di mall-mall itu kan dulu kan ada tukang parkir yang Iya. bayar itu. Ya sekarang sudah Sekarang ini kan kita tidak sentuh punya lagi. kartu. Kartu langsung Mm, begini kan langsung dapat kartu, keluar. langsung keluar lagi. Iya. Nah, ini berarti apa? Berarti memang kondisi ini tidak bisa kita nafikan, tidak bisa kita harus terima Mm, kenyataan ini karena kondisi sekarang itu mengefisiensikan. Nah, iya. tentunya setiap manusia ini harus ada punya skill. Skillnya bagaimana peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan kami Keterampilan, lakukan. skill, Iya, keahlian ya. sekalian. Jadi ketika mereka harus berpindah. Ada persoalan kemarin, Iya. penjual stiker-stiker, penjual makan-makan kemarin yang Mm, merasa bahwa tersisih mereka yang di jalanan itu, iya. ya, Yang pasang-pasang itu. pasang-pasang Ah, ah, semua ah. sekarang kurang-kurang itu penjual apa? Ganti penjual masker. Masker juga banyak. Jadi mereka Oke. mereka beradaptasi dengan keadaan. Iya, betul. Jadi saya selalu Banyak yang banting setir Pak banting Kades. setir jual itu, Ah, tapi mereka bisa bertahan dengan hidup. Itulah manusia. iya, Nah, begitu ya. tapi pemerintah tidak boleh melihat-lihat saja mereka. Iya. Fungsi kita harus mendampingi mereka. Kalau mau lihat mereka, tidak ada pemerintah. Lebih pemerintah hilang saya di dunia Iya, ini. kalau tidak bisa memperhatikan masyarakatnya Harus ya, kita. warganya seperti Memang, itu. dan kita harus mendengar. Mm-mm. Kalau kita hanya tapi mendengar dan bertindak, jangan kita hanya mendengar aja. Oh, kasihan kemasihan kodong kodong, Iya. kemasihan Ah, ah. berdoa kok dek. Kalau berdoa kan tidak bisa. Harus kita ada bantuan. Intervensi pemerintah harus ada. Ini Iya. fungsi di Snaker. Hmm, Jadi kita ada anggaran kita tahun ini kita adalah bagaimana sertifikasi sertifikasi. halian. Sekarang orang banyak. Sekarang saya mau bikin sertifikasi tukang batu. Tukang Ada batu. sertifikasinya tukang batu. Ada. Oh, iya iya. Teknis. Sekarang begini. Rata-rata ya kita bisa ketika bangun rumah. Iya. Rata-rata itu ketika finishing itu banyak tukang batu dari Jawa, ya. Ah, ah. Ada itu Iya, banyak, betul ya. betul Iya. iya. Ah, banyak yang Kita saya bertanya lihat. kenapa kita mereka memang ahlinya orang Makassar, orang dari sini. Hmm, Tapi ketika finishingnya itu dari rata-rata orang dari luar. Kenapa? Mereka punya sertifikat. sertifikat tukang batu Ya, ya. sertifikat kalian yang di BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Hmm. Profesi. Nah, Kota Makassar itu kita orang Makassar belum ada. Iya. Makanya kemarin kami mengusulkan untuk mensertifikasi. Pertama, 2 tahun kemarin ini kita sertifikasi apa? Pegawai-pegawai hotel, pariwisata. Iya. Kita sertifikasi mereka. Itu di Disnaker dan dilakukan juga oleh pariwisata. Hmm. Sertifikasi itu berstandar internasional dan mereka ketika bekerja, mereka bisa bekerja di Asia Pasifik keluar. Iya iya Nah, iya itu. iya. Nah, Oke. cuman Hmm. kekurangan kita, Di Makassar belum ada ya? iya, Belum karena kita gagal di bahasa. Oh, iya iya. Ya, kita ini agak-agak ya. Kemarin begini. Jadi Ya, begini. iya. saya cerita. Jadi Ya. ini memang saya lihat di jalan-jalan misalnya kalau ada pekerjaan misalnya kayak pengerjaan jalan tol ini Pak Kadis. Ya. Itu saya lihat rata-rata itu memang orang dari luar, bukan dari Wah, sini. nggak Kenapa bukan dari sini? Dia iya, ya. karena kemampuan skill kita hanya membangun rumah saja, bukan membangun jalan. Oh, iya. Tidak ada itu kan. Tapi ini kan kondisi persaingan. Iya, Lihat betul. sekarang yang bangun jalan tol itu, yang orang kita itu sebagian di seperberapanya, seperlimanya, mungkin seperenamnya. Iya. Orang-orang di sini yang di sini. kerjakan ya. Tapi ketika finishing touch sebuah jalan tol itu adalah orang itu. Makanya orang tidak pernah pikir ini. Orang bilang, adakah betul sertifikat tukang batu? Ada. Iya. Nah, ini yang kita lakukan di tahun ini untuk mensertifikasi ini. mereka.
Jadi mereka sertifikasi. Kenapa keahliannya mereka? Orang tanya, bagaimana cara sertifikasi? Memang tidak, mereka bekerja. Jadi kita menilai di situ. Apabila yang bersangkutan mempunyai skill bagus dalam, kan ada standar-standarnya BNSP. Kalau tidak, dia akan pelatihan lagi. Oke. Oh, berarti tahun ini sudah akan dilakukan Insya Allah. sertifikasi tukang batu di Tukang Makassar ya? batu. Oh, bagus itu Pak Banyak Kadis orang ya. cerita bilang ini menghayal lagi Pak Kadis ini. Tapi biarlah saya menghayal. Tapi Memang Pak saya akan, Kadis, saya akan iya. wujudkan. Karena Mim- di depan mata saya, Mimpi. kasihan. Kan kita berhayal berawal dari mimpi. Pak Iya, Kadis. betul. Nah, mimpi itu ya kita bagaimana cara kita bisa wujudkan? Bisa. Saya ya. juga setuju dengan apa di awal sebuah cita-cita itu diawali dengan mimpi, Pak Kadis. Mimpi, ya betul. Iya. Ini aja saya bilang terserah nanti kalau lihat nanti. Oke. Sama kemarin ke Jepang. Ah, Ke Jepang. ya. Itu 15 tahun, 14 tahun kita di blacklist oleh pemerintah pusat untuk mengirim orang magang ke Jepang. Ya, itu yang Saya- itu yang sekarang tidak ada saya dengar lagi Pak Kadis. Iya, Iya. tapi alhamdulillah Hmm. tahun 2017 ketika saya dilantik menjadi Kepala Dinas Tenaga Kerja, program saya pertama ke Jepang. Hmm. Orang bilang menghayal. Alhamdulillah kami Iya. sudah puluhan orang kirim ke Jepang sekarang Pak 2 tahun. Orang bilang ini Pak Kadis menghayal memperjuang karena orang di pusat, orang Jepang tidak percaya lagi orang Makassar. Iya, Mohon iya. maaf. Karena di Oh. blacklist kita. Iya. Karena 14 tahun yang lalu, Itu kenapa itu? 14 tahun yang lalu itu yang dikirim ke Jepang, ada teman-teman kita yang kehilangan kepercayaan dalam artian melakukan, kita tahu orang Makassar, orang Sulawesi Selatan toh. Iya, iya, iya. Padahal itu akhirnya kita di blacklist orang Jepang. Orang Jepang begitu. Tapi untuk meyakinkan orang Jepang itu, saya selama berkali-kali ke Kemenaker dan orang Jepang untuk bagaimana meyakinkan bahwa Meyakinkan saya kembali. bisa. Alhamdulillah, 2 tahun terakhir ini kita lakukan. Sudah dilakukan Sudah kayak puluhan orang sudah kita kirim ke Jepang. itu melalui BLK. Bukan. Di Melalui Disnaker. Disnaker sendiri Iya, langsung. di Disnaker Oke. langsung. Kita kerjasama kita juga dan BLK juga pelatihan bahasa Jepangnya. Mm-mm. Nah ini, dan tahun kemarin kita mau ke Jerman. Iya. Magang ya. Magang itu kan bukan TKI ya. Jadi magang. Magang itu magang. kan belajar sambil bekerja. Belajar sampai bekerja. Mereka 3 tahun. Gajinya lumayan Pak di sana. Ada 35 juta per bulan. Iya. Itu berapa lama itu di kontrak 3 tahun. 3 tahun. Iya. Sekarang tahun ini kita buka kembali magang ke Jepang dan Oke. magang ke Jerman. Ke Jerman juga orang bilang Jerman. setengah mati. Kemarin kita melakukan, tapi pandemi tahun 2020. Nggak jadi, jadi kita tidak undur 2021. Semua ini 2021. Pak, kita lakukan dengan keyakinan semua. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya Pak Kadis ya. Iya, Oke, betul. iya. Gitu. Nah, mungkin yang terakhir Pak Kadis, ini kita tadi sudah berbicara tentang pengangguran, Iya, upah, kemudian PHK dan lain-lain yang menjadi Iya. persoalan di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar sendiri. Nah, ini apa langkah strategis Disnaker Kota Makassar untuk mengatasi semua persoalan yang ada di tubuh Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar sendiri, apalagi di tengah pandemi ini, Pak Kadis? Iya. Gini, pertama kami tentunya mengintervensi diri saya sebagai kepala dinas dengan Iya. staf. Iya. Bahwa perubahan pola pikir internal kami dulu. Itu yang kami lakukan dari awal kemarin. Perubahan pola pikir pelayanan dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan di Disnaker. Bahwa kita harus, sebelum kita ini sebagai pelayan masyarakat, kita harus merubah pola pikir. Ada kebersamaan dalam staf-staf kami semua. Itu sudah kita lakukan. Itu yang pertama kemarin saya lakukan. Iya. Nah, setelah itu ada kekompakan dalam tim. Baru kita expand keluar. Apa yang kita lakukan pertama tugas kita ini, walaupun sebenarnya bukan tugasnya di Disnaker itu, Iya. mengentaskan pengangguran itu semua tugas SKPD. Iya, Tapi karena ada tenaga kerjanya, dibilang kita kan tanggung jawabnya. nah, itu kita ambil alih semua itu. Jadi kita melakukan intervensi pendataan kepada semua SKPD, mana-mana saja SKPD yang menyelenggarakan kegiatan pelatihan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang selanjutnya kita ada Skill Development Center. Skill Development Center. SDC ini adalah sebuah lembaga yang ada di Kota Makassar. Iya. Begitu, yang di mana SDC ini modelnya 3-in-1. Jadi pendidikan, kemudian pelatihannya, keterampilan. Yang Iya. ketiga apa? Yang ketiga mereka bekerja. Banyak orang habis berlatih tidak bekerja. Iya. Sudah ada sertifikatnya atau istripikatnya tuh tidak ada tapi tidak bekerja. Oke. Apa gunanya untuk dipajang saya di anu? Tidak bisa. Oh. Makanya kita kerjasama dengan pihak apa? Perusahaan-perusahaan, bahwa kami punya orang yang sudah dilatih, kami Iya. punya ini, siapkan tempat di sana. Jadi ketika mereka selesai bekerja, selesai pelatihan, dari misalnya kita kirim ke Banten, Banten, ke Tangerang ya mungkin. Tangerang, Bekasi dan lain sebagainya, ke Semarang, itu gratis kita kirim selama 1,5 bulan mereka pelatihan di sana.
biar uang tiket kita bayarkan. Semuanya ditanggung. Semuanya tanggung. Kembali mereka tidak bekerja. Mm-mm. Tugas siapa? Kita. Memang 96 manja sekali, tidak apa-apa. Karena mereka baru bekerja, maka kita berkomunikasi. Membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Makassar. Ini kita lakukan. Nah, begitu. Oke. Ini terima kasih banyak Pak Kadis ini Iya. sudah hadir di studio podcast kami di Iya. obrolan kekinian Sulawesi Selatan. Oh iya Iya. Pak Kadis, ini Iya. juga saya mau sampaikan Pak Kadis. Iya. Orkes ini obrolan kekinian Sulawesi Selatan ini adalah bisa dibilang mungkin podcast yang pertama kah Iya. di bawah naungan media kabarkotasulsel.com. Iya, baru saya. gitu. Iya. Saya yang baru ini. Jadi nanti Keren orkes. jadi iya orkes. Jadi bukan orkes ada Pak Kadis. Orkes dangdut. Oke. Terpesona. Oke Pak Kadis, Iya. sekali lagi terima kasih banyak Terima sudah hadir kasih. di studio kami. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa Iya, undang Dinda. lagi di Iya. studio podcast Orkes ini obrolan kekinian Sulawesi Selatan. Oke, sekali Iya, lagi Dinda, Pak Kadis terima kasih Kasih. banyak. Kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. sukses terus Pak Amin Kadis. amin ya rabbal alamin. Ya.